Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semuanya. Yang di Hotel Millennium ada sekitar 5.000 orang. Haleluya. Kalau bicara 5.000 pasti ada 5 roti, 2 ikan. Haleluya. Yang ada di rumah Shalom. Haleluya. Siap beribadah kepada Tuhan? Haleluya. Sebentar hari ini kita akan dilayani firman Tuhan disampaikan oleh hambanya Bapak Wiliar Kauntu ya. Present worship nanti akan dipimpin ya sama Pak Yos, kita akan dibawa ke surga tingkat 3. Jadi siapkan hati Bapak Ibu Saudara semua. Yang ada di rumah khususnya bisa tutup jendela ya supaya kalau tukang somai lewat enggak tergoda. Haleluya ya. Mari kita siapkan hati kita dalam mungkin 60 menit ke depan, kita akan fokus, kita bawa hati kita bawa hidup kita arahkan hanya kepada Tuhan. Dan saya percaya apapun kondisi kita, dimanapun kita berada, waktu kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan melawat hidup kita. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan pintu-pintu mukjizat Tuhan akan buka dalam hidup kita. Mari kita mulai ibadah, kita siapkan hati kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya! Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhanlah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus di zaman ini, yang akan dipakai Tuhan sebagai pembawa pesan dari Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo, terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka, sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya
Kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Boleh lambaikan tangan, katakan shalom. Mari tepuk tangan buat Allah kita. Baik yang di gereja maupun yang di rumah lewat Zoom. Puji nama Tuhan. Mari sama kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi ini, minggu yang pertama di bulan Januari 2021. Kami bersyukur buat waktu kesempatan di mana kami masih boleh beribadah. Masih beribadah dan melayani Tuhan. Kami tahu Tuhan waktu-waktu ini sangat berharga, di mana kami boleh melihat begitu banyak situasi kondisi yang menakutkan, pandemik yang masih terjadi, new normal yang sedang berjalan. Tapi kami percaya Engkau Immanuel, Allah beserta dengan kami. Kau yang menyertai kami anak-anakmu yang di gereja maupun yang di rumah Tuhan. Kau yang mengurapi memberkati kami semuanya. Biarkan pagi ini kami datang dengan ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kau yang bersyukur buat tahun yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru ini. Di dalam nama Yesus, diberkatilah orang datang demi nama Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk saudara. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Yes Lord. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ayo semuanya katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari kasih tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Ku bersyukur Bapa. Mari angkat tangan kita sama-sama. Ku bersyukur Tuhan. Oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Jesus, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Amin, amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama katakan. Banyak yang berbunga di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Mari yang di rumah sama-sama. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna. Yes Lord. Nyata dalam hidupku. Mari katakan, bersyukur Bapa. Mari angkat tangan
bersyukur Tuhan. Angkat suaramu buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh Jesus, ku bersyukur. Haleluya, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari yang wanita saja angkat pujian ini. Wanita. Mari kamu wanita angkat suara. Mari ibu yang di rumah angkat pujian ini. Mari sama-sama. Sempurna nyata dalam hidupku. Ayo semuanya katakan, ku bersyukur. Oh Jesus, ku bersyukur Tuhan. Angkat suara kita buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Glory buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kasih tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat lebih lagi. Ku bersyukur Bapa. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari angkat dua tangan kita. Ku bersyukur. Angkat suaramu. Ku bersyukur Tuhan. Mari yang via Zoom, yang di rumah, yang online, angkat tanganmu meskipun kau di rumah. Angkat hatimu meskipun kau di rumah. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah setiap kita yang bersekutu dengan Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Oh Tuhan Yesus, ku bersyukur Tuhan. Glory buat kasih setiamu di dalam
dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kasih tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan. Glory buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku katakan sama-sama, Tuhan. Sorak-sorai bagi Allah kita, tepuk tangan bagi Allahmu, sembah Dia. Haleluya. We worship you Lord, we worship you Lord. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Jangan berdiam diri, angkat tanganmu. Mari angkat suaramu. Hatimu sembah Dia, sembah Tuhan. Haleluya. Bangkitkan roh kita pagi ini, bangkitkan rohmu pagi ini. Bangun roh kita di tahun yang baru, di bulan yang awal 2021. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Ku bersyukur Bapa. Yes, Lord. Ku bersyukur Tuhan. Katakan dari hatimu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari katakan ku bersyukur. Ku bersyukur. Hambanya Bapak Gusti. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur. Sama-sama katakan Tuhan, Mari saudara-saudara yang ada di ruangan ibadah ini kita bersehati, juga yang beribadah di rumah-rumah, mari kita satukan hati, kita akan berdoa bagi bangsa negara kita yang kita kasih. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini kami masih bisa beribadah dalam damai sejahtera yang melimpah-limpah. Terima kasih semua oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan, bangsa negara kami. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kami kasih Tuhan. Pagi siang hari ini Tuhan, kami bersehati bersepakat. Kami ikat, kami patahkan kuasanya Tuhan. Setiap kuasa-kuasa yang ingin meruntuhkan negara bangsa kami Tuhan. Intoleransi kami ikat, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Anarkis kami patahkan kuasanya. Setiap paham-paham yang menentang Pancasila sebagai dasar negara kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu kami berkata di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Bangkitlah Indonesia dari segala keterpurukan di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera bagi bangsa kami Indonesia. Sembuhlah Indonesia dari setiap pandemi COVID-19. Dari setiap penyakit sampar lainnya, bangkit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit juga Tuhan ekonomi bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dari segala krisis ekonomi global yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus, bangkit Indonesia. Berkati Tuhan pemimpin bangsa kami Indonesia, Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi, juga wakilnya Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan, marifat-Mu Tuhan. Berikan juga segala kebijakan yang daripada-Mu Tuhan untuk memimpin bangsa kami keluar dari setiap krisis-krisis yang ada Tuhan. Dan kami percaya di dalam tangan pemimpin kami, di mana Engkau yang telah menempatkan kami, percaya Indonesia akan dibuat lebih maju di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan buat wakil-wakil kami yang ada di DPR, MPR. Berkati Tuhan wakil kami yang ada Tuhan dengan kebijakan yang daripada-Mu. Berikan mereka hati yang bijaksana untuk mewakili kami Tuhan di dalam pemerintahan ini Tuhan. Berkati TNI Polri yang sudah menjagai NKRI bangsa kami Tuhan. Dengan berkat-berkat yang daripada-Mu, dengan berkat damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan lembaga peradilan yang ada Tuhan, dengan roh keadilan yang daripada-Mu Tuhan. Untuk mengadili setiap perkara-perkara yang ada di bangsa kami. Dengan keadilan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih buat bangsa negara kami Tuhan. Sampai saat ini berdiri dengan tegak di bawah merah putih dan Pancasila Tuhan. Berkati juga Tuhan pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Pak Niko Nyoto Raharjo beserta Ibu dengan keluarga besarnya. Dengan keempat wakil yang ada Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat marifat-Mu, hati yang bijaksana, berkat yang berkelimpahan. Kesehatannya Tuhan, Kau berikan berlimpah-limpah Tuhan. Senantiasa kasih-Mu baru setiap pagi Tuhan. Berkati Tuhan, Gembala CK4 kami, Pak William Kauntu, beserta Ibu Malin, beserta staf yang ada. Beserta seluruh gembala-gembala cabang yang ada Tuhan. Berkati dengan berlimpah-limpah damai sejahtera-Mu di dalam keluarga mereka Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan,
Berikan senantiasa setiap pagi rahmat-Mu baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa secara khusus buat gembala daripada gereja kami, GBI Tanah Abang Tuhan. Bapak Iskia Mintarjo beserta Ibu Herina, juga anaknya Yehuda Serapim, juga keluarga besarnya Tuhan. Kami berdoa, kami bersati di tempat ini Tuhan, juga dari rumah-rumah Tuhan. Berikan hikmat-Mu dalam kehidupan daripada gembala kami Tuhan. Berikan kesehatan yang terbaik Tuhan. Apapun yang diperbuat oleh tangannya Tuhan, Tuhan yang membuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, biarlah kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya diraih oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Dan biarlah barisan kemuliaan mengikuti sepanjang umur hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, buat generasi Yeremia yang ada Tuhan, anak cucu kami Tuhan, yang selagi tumbuh besar Tuhan saat ini Tuhan, Engkau memakai mereka Tuhan, Engkau mengurapi generasi Yeremia Tuhan, Engkau membangkitkan generasi Yeremia Tuhan, generasi yang akan menuai akhir zaman ini Tuhan. Urapi anak cucu kami Tuhan. Engkau memberikan kuasa Tuhan, supaya mereka berkuasa atas kuasa-kuasa yang ada di bumi Tuhan, dan mereka mengatasinya Tuhan. Oleh karena Engkau mengasihi generasi Yeremia Tuhan, kami serahkan generasi Yeremia, anak cucu kami Tuhan, dalam tangan-Mu Tuhan. Pakailah lebih mereka Tuhan, urapi lebih mereka Tuhan. Pagi hari juga Tuhan, ibadah ini Tuhan, kami mohon kehadapan-Mu Tuhan, lawat daripada lawatan-Mu Tuhan, buat ibadah pagi siang hari ini Tuhan. Kami butuh lawatan-Mu Tuhan, kami butuh kuasa-Mu Tuhan, kami butuh urapan-Mu yang baru Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami butuh pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ibadah ini Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja di dalamnya Tuhan, yang membangkitkan setiap yang letih lesu Tuhan, juga membangkitkan setiap yang lemah di dalam nama Tuhan Yesus. Menceraikan yang buta, menghiburkan yang duka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah ibadah ini Tuhan, dari awal sampai akhir, lawatan-Mu Tuhan melawat kami Tuhan. Lawatan-Mu Tuhan menyembuhkan kami, membangkitkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu kami berkata, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Memang kita dalam protokol kesehatan tidak bisa salaman atau berpelukan kasih satu dengan yang lain, tapi minimal kita bisa katakan begini, shalom, selamat pagi ke kiri kanan kita. Selamat tahun yang baru 2021, dan bila di tahun yang baru ini kita penuh sukacita, ucapan syukur saja pada Tuhan, sebab kita masih ada sampai pagi ini karena anugerah Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang di gereja maupun yang di rumah, mari tepuk tangan bersama-sama. Ayo sama-sama katakan, ya. Memasuki terbangnya Tuhan, dalam hati yang bersyukur. Puji Tuhan, dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Mari tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Bait yang kedua, mari sama-sama katakan. Ayo semua katakan sama-sama yang kuat. Ya. Gerbangnya Tuhan, dengan hati yang bersyukur. Memuji Tuhan, dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik.
kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab dia baik, dia sungguh baik. Mari angkat tangan kita, angkat suaramu. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab dia baik, dia sungguh baik, ya, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab dia baik, dia sungguh baik. Mari sama-sama, kasih setianya untuk selama. Lambaikan. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Mari tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Sorak-sorak bagi Allah kita yang dahsyat. Katakan haleluya. Kita akan lalui tahun ini bersama Tuhan. Amin saudara. Biarlah di awal tahun ini kita berkata sama Tuhan, Tuhan berjalanlah bersama kami. Amin. Tanpa Tuhan kita nggak sanggup. Karena itu kita katakan satu yang lain. Dengan Tuhan kita akan lalui tahun ini. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Mari sama-sama tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Yang percaya, yang yakin, mari yang di rumah pun katakan sama-sama dengan kuat. Ragu-ragu akan kesetiaan-Mu, beban hidupku, sepenuh jiwaku ya Tuhan, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkah. Mari angkat tangan kita semuanya. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Ayo berjalan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Mari siap, mari sama-sama dengan iman kita, dengan kekuatan sama-sama ya. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi semuanya ya. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu. Mari berjalan, bukan berjalan, yes, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Buat Allah kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Mari terus tepuk tangan bagi Dia yang luar biasa. Yes. Kami percaya Tuhan akan janji itu. Karena itu kami angkat tangan kami. Kami angkat suara kami katakan, ya,
Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Sekali lagi, lebih kuat. Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan. Yes, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari tepuk tangan buat Allah kita yang kuat, yang percaya sama-sama yang kuat, katakan selamanya. Haleluya. Sekali lagi yang di rumah, yang di gereja, tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Suara-suara bagi Dia. Haleluya. Silakan duduk lama di hadirat Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Yalah, kita hari-hari ini kita melekat sama Tuhan. Kekuatan kita hanya di firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang mengubah hidup kita. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita, yang menopang hidup kita. Dan biarlah firman Tuhan pagi ini boleh membawa kita lebih lagi mengenal jalan-jalan Tuhan. Membuat kita dituntun ke tracknya Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Kami tahu Tuhan, musim demi musim berlalu. Tahun demi tahun berlalu. Tapi yang kami percaya, Engkau Immanuel, Allah beserta dengan kami. Engkau sesekali tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami tahu Engkau ada buat kami Tuhan. Engkau yang mengajar kami, mendidik kami Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Kami perlu Engkau lebih lagi pagi ini Tuhan. Kami yang di gereja, kami yang di rumah. Jamah kami Tuhan. Lawat kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Mari katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Ayo sama-sama katakan dengan iman kita. Yes Lord. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari angkat tangan kita. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari Bapak Ibu, mari sama-sama baik yang di rumah katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Ayo angkat tanganmu, angkat suara. Lebih luas dari samudra,
takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Amin. Sungguh bukan. Ayo semuanya katakan lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Katakan sama-sama. Lebih luas dari samudra. Angkat suaramu. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Angkat tangan kita. Angkat suaramu. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Angkat dua tanganmu, angkat wajahmu. Lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami semuanya. Demi nama Yesus. Mari yang siap dan percaya katakan, amin. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Ora lama ya rama shandara laba 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 laba. Kinara nama ya lama ya rama shandara laba laba. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang telah memimpin hidup kami sampai pada hari ini. Di minggu yang pertama di tahun 2021, kami kembali boleh bersama-sama datang di hadapan-Mu dalam ibadah kami. Kami boleh memuji, menyembah-Mu dan bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Sekarang biarlah kami semua boleh duduk diam di hadirat-Mu untuk mendengarkan perkataan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini untuk menyampaikan apa menjadi isi hati-Mu. Urapi setiap umat-Mu di rumah-rumah dimanapun mereka berada dengan pengurapan yang baru. Celikkan mata kami untuk melihat, supaya kami melihat, memandang kepada-Mu Tuhan. Berikan telinga seorang murid untuk mendengar setiap perkataan firman-Mu. Dan berikan hati yang lemah lembut untuk mau selalu diubahkan oleh firman-Mu. Berdaulatlah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, kita sudah ada di minggu yang pertama di tahun 2021. Ya, waktu bergerak begitu cepat. Rasanya ya belum lama kita masih di tahun 2020, sekarang kita sudah di tahun 2021. Ya, puji Tuhan, saya percaya semua kita tetap dalam kasih kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Kita tetap memiliki hati yang mengasihi Tuhan, itu penting. Memasuki tahun 2021, jangan ada yang kecewa sama Tuhan. Jangan menyimpan kekecewaan. Sebab Tuhan itu baik. Tadi firman Tuhan yang saya nyanyikan, kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Nah, biar itu menjadi pesan firman Tuhan yang hendak saya sampaikan pada hari ini. Ya, sudah bisa melihat di dalam Ratapan pasal yang ketiga. Namun sebelum kita membaca bagian ayat tersebut, saya ingin mengajak kita membaca ayat sebelumnya, yaitu di ayat 20 dan ayat yang ke-21. Ratapan pasal yang ketiga ayat 20 dan ayat yang ke-21. Saya bacakan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Boleh ayatnya tetap ditayangkan supaya jemaat Tuhan melihat. Perhatikan baik-baik. Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Saudara mungkin tanya, hal itu tuh apa? Garis bawahi hal itu. Ada maksud Tuhan. Hal itu berbicara tentang ayat-ayat sebelumnya dari ayat 20. Semua itu bicara masalah, tekanan, ya. Yang menulis ayat ini adalah Nabi Yeremia. Nabi Yeremia itu terkenal nabi yang mengalami proses yang berat dalam hidupnya. Tapi di tengah proses-proses itu dia berkata seperti ayat yang tadi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Namun saudara perhatikan di ayat 20 dia katakan hal itu selalu kadang-kadang teringat. Dan kalau teringat akan hal itu artinya masalah-masalah yang dihadapi, tekanan, proses sengsaranya. Ya, Yeremia menyebutkan mengenai sengsara penderitaan yang dialami. Hal-hal itu kalau diingat, maka dikatakan tertekan dalam diriku. Nggak heran saudara kalau kita ingat masalah-masalah kita akan stres. Kita akan stres selalu. Kenapa? Karena kita ingat masalah-masalah. Kita ingat selalu kepada proses keadaan yang gak enak, situasi yang sedang terjadi. Dan itu dikatakan Nabi Yeremia, itu membuat dirinya tertekan. Namun perhatikan ayat 21. Tetapi hal-hal inilah. Kalau tadi ngomong hal itu, sekarang hal ini. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Nah, hal-hal ininya tuh apa? Kalau tadi kan hal-hal itu tuh masalah tekanan, sengsara, penderitaan. Nah, tapi sekarang dia bilang, aku gak mau pikirin itu. Tapi hal-hal ini yang aku perhatikan. Apa itu? Itu tertulis di ayat 22 dan 23. Kita baca sama-sama. 3, 4. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Haleluya. Ini yang dipikirkan oleh Yeremia. Kalau dia hanya memikirkan masalah, dia hanya memikirkan keadaan, penderitaannya, maka gak heran tertekan, stres. Tapi dia katakan bukan itu yang mau aku pikirkan lagi. Hal-hal inilah yang aku mau perhatikan. Aku mau fokuskan diriku kepada hal-hal ini. Ada satu kebenaran, yaitu apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Kalau orang yang memperhatikan hal-hal ini, yaitu perhatikan janji Tuhan, kasih setia Tuhan, maka hidup kita gak stres. Masuk 2021, apakah kita masih mengingat-ingat hal yang lalu? Atau kita hanya melihat kepada keadaan sengsara, proses yang sedang dialami? Apakah fokus kita di situ? Nabi Yeremia mengajarkan kepada kita, jangan. Sebab kalau fokus kita ke situ, kita tertekan dalam diri kita. Gak heran banyak orang stres, sakit, konflik terjadi. Masalah karena stres, akhirnya masalah rumah tangga. Akhirnya kena kepada kesehatannya. Jangan sampai saudaraku.
Biar masuk 2021 ini, ayo kita perhatikan hal-hal ini. Jangan hal-hal itu. Perhatikan hal-hal ini. Apa itu? Kebenaran janji Tuhan. Bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Boleh sama-sama katakan, selalu baru tiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Yang mau memperhatikan kebenaran firman Tuhan, yang mau memperhatikan hal-hal ini, boleh katakan amin. Ayo, mari jangan perhatikan hal-hal itu. Sekarang sudah mulai ingat. Kalau dibilang hal-hal itu apa? Oh itu masalah. Oh itu persoalan. Oh itu keadaan proses yang gak enak. Tapi Tuhan bilang jangan lihat itu. Hal-hal ini yang harus kita perhatikan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Nah, karena Yeremia memperhatikan hal-hal ini, maka dia bisa survive. Dia bisa bertahan dan dia berkata. Sekarang kita baca ayat yang ke-24 dan 25. Ayat 24 dan 25. Apa yang dikatakan? Baca sama-sama 3, 4. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Lanjut, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ini kebenaran. Kalau kita percaya kasih setia Tuhan baru setiap pagi, maka kita bisa berkata, Tuhan adalah bagianku. The Lord is my portion. Tuhan itu bagianku, kata jiwaku. Sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Mari tahun 2021 kita terus mencari Tuhan. Tetap berharap kepada Dia. Fokus kepada janji Tuhan. Maka saudara dan saya akan menang. Saudara dan saya akan kuat. Akan tetap terus melangkah maju. Tidak jatuh tergeletak, tapi kita tetap kuat. Yang percaya katakan amin. Apapun keadaanmu, jangan fokus pada itu. Jangan fokus pada itu. Tapi fokus kepada janji Tuhan. Tuhan adalah bagianku. Sebab itu aku berharap kepada Tuhan. Kalau Tuhan adalah bagian kita, masa akan Tuhan biarkan kita sengsara? Enggak. Karena Dia bagian kita, Dia akan pelihara, Dia akan jaga kita, Dia akan lindungi kita. Tuhan Yesus baik bagi Anda, bagi saya. Mari taruh tangan di dada dan berkata, Tuhan adalah bagianku. Katakan Tuhan adalah bagianku. Sebab itu aku percaya, aku berharap kepada Tuhan. Mari angkat tangan kita katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Yang percaya katakan amin. Saudara, hal yang pertama masuk tahun 2021 ini pesan Tuhan buat kita. Jangan perhatikan hal-hal itu, masalah dan semua, tapi mari fokus kita perhatikan kepada janji Tuhan. Perhatikan kepada firman Tuhan. Tuhan itu bagian kita. Kalau firman-Nya tinggal dalam kita, itu jaminan kita akan bisa berharap kepada Tuhan. Gak ragu. Kenapa? Karena Tuhan itu bagianku. Saudara dan saya bisa berkata Tuhan itu bagianku. Kenapa? Kalau firman itu ada dalam kita. Firman itu tinggal. Kita percaya, kita tetap terus berharap. Yang mau katakan amin. Hal yang kedua, jadi pesan Tuhan yang saya mau sampaikan. Tahun 2021.
Tuhan memberikan tema melalui gembala sidang kita Pak Niko adalah tahun integritas. Sekali lagi, tahun 2021 adalah tahun integritas. Katakan sama-sama saya, tahun 2021 adalah tahun integritas. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Katakan amin. Apa itu integritas? Mungkin sepanjang tahun 2021 akan banyak kita kupas. Hal-hal semua mengenai integritas. Itu semua bicara karakter Kristus. Integritas bicara keserupaan kita dengan Kristus. Itu nanti begitu banyak yang akan kita bahas. Tapi saya mau mengajak kita membahas satu dulu. Hari ini saya mau mengajak kita melihat tentang satu karakter yang Tuhan tuh senang kalau anak-anaknya punya karakter demikian. Yaitu ketulusan. Hati yang tulus, hati yang bersih itu tulus. Gak menyimpan agenda lain. Gak ngomong sama Tuhan A tapi hatinya lain. Gak berbicara kepada seseorang tapi hatinya menyimpan sesuatu agenda yang berbeda. Enggak. Orang yang tulus itu bersih. Semuanya karena murni, karena ingin memuliakan Tuhan, karena ingin memberkati orang lain. Orang yang tulus bukan untuk kepentingan dirinya. Orang yang tulus bukan untuk mencari keuntungan buat dirinya. Bahkan dia rela berkorban untuk orang lain. Salah satu contoh orang yang tulus hatinya itu adalah Yusuf. Ya, Yusuf, kita belum lama baru banyak berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus merayakan Natal. Ya, ini bukan Yusuf di Perjanjian Lama, bukan. Ini Yusuf, suami daripada Maria, ya, ibu Yesus. Kita selama Natal kemarin banyak dengar cerita tentang Maria, Yusuf, ya, kelahiran Tuhan Yesus. Ada satu ayat yang menarik. Ketika dikatakan Yusuf begitu mendengar berita dari Maria bahwa dia mengandung dari Roh Kudus, gak serta-merta dia langsung percaya. Dia bergumul. Dia siap harus menghadapi resiko. Ada resiko yang harus dipikul. Resikonya apa? Nah, saya mau mengajak saudara perhatikan dulu. Situasi yang dihadapi Yusuf. Yusuf dan Maria itu bertunangan. Belum sampai kepada pernikahan yang formal. Pada zaman dahulu, ya, bangsa Israel punya tradisi. Mereka tuh masuk dalam yang namanya pertunangan terlebih dahulu. Pertunangan itu sudah resmi. Namun setelah pertunangan mereka tuh dipisahkan. Yang wanita itu di rumah ibu orang tuanya. Istilahnya dipingit lah. Dia dipersiapkan menjadi istri yang sempurna untuk suaminya. Ya, secara fisik tapi juga secara kemampuan untuk bisa melakukan tugas-tugas sebagai istri atau sebagai ibu rumah tangga. Sementara sang suami, ya, itu setelah pertunangan dia harus kembali ke rumah ayahnya, dipersiapkan untuk menjadi suami yang baik. Pekerjaan termasuk rumah. Kalau sekarang kan orang nikah nyari apartemen, nyari tempat kontrakan segala. Kalau zaman dulu enggak. Maka anak ini dibantu oleh ayahnya akan membangun rumah. Bangun sendiri. Ya, makanya Yusuf nih juga tukang kayu, dia ahli, dia bikin rumah. Rumahnya dibikin, saudara. Jadi bayangkan takes time. Butuh waktu. Nah, ayahnya ini mempersiapkan anaknya nih. Dan sampai pada waktu siap, maka bapak ini akan kembali menjemput mempelai wanita. Untuk siap dalam pernikahan, pesta pernikahan. Itu tradisinya pada zaman dahulu. Jadi saudara bayangkan, di saat Maria ini sedang dipingit dalam masa pertunangan. Tiba-tiba dikabarkan bahwa dia mengandung bayi dari Roh Kudus. Secara manusia mari coba bayangkan, tidak mudah apa yang dihadapi Yusuf. Yusuf ini sangat mengasihi Maria. Kalau dia katakan ya percaya, dia punya risiko. Kalau dia bilang saya gak percaya, saya menolak, maka risikonya ada di Maria. Oh, Maria akan dianggap perempuan sundal. Dia akan dirajam, dia bisa mati hukumannya. Tapi kalau Yusuf percaya, lalu kemudian menerima Maria, dia juga akan menghadapi resiko. Resikonya adalah, ini kan perlu waktu sampai pernikahan, sampai semua situasi. Berapa bulan kita gak tahu. Nah, di zaman dahulu jangan pakai istilah, ya boleh saya katakan kalau istilah sekarang kolot, ya dulu pasti lebih kolot. Sekarang aja saudara,
Kalau saudara melihat satu pasangan ya menikah, oh punya anak, kok udah punya anak padahal nikahnya baru 7 bulan yang lalu, pasti jadi bahan omongan. Kalau sekarang mungkin cuma bahan omongan, tapi pada zaman itu, mereka berdua bisa menanggung akibat yang tidak baik. Dua-duanya akan dibawa, berarti mereka dianggap telah berzina sebelum pernikahan resmi mereka. Dua-dua akan menanggung akibat yang tidak baik, yang buruk buat mereka. Sudah dikasih Tuhan. Jadi bagi Yusuf ini pergumulan yang berat. Nah, ada satu ayat yang kemudian berkata, Matius 1 ayat 19, dikatakan begini. Karena Yusuf suaminya, ya dulu labelnya bertunangan pun udah dibilang suami, walaupun belum bersama-sama tinggal. Seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Saudara, baca lagi sekali lagi, perhatikan baik-baik. Ini ayat ini sepertinya membingungkan. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Mungkin saudara bertanya, kalau Yusuf itu tulus, kenapa kok mau diceraikan? Kenapa? Jawabannya, tadi saya katakan, kalau Yusuf kemudian menikahinya, resiko mereka harus tanggung berdua. Maria juga akan kena resiko. Dan Yusuf mengambil satu resiko yang tidak memberatkan buat Maria. Yaitu Yusuf kemudian menceraikan. Yusuf lari. Yusuf kabur, artinya apa? Yusuf siap menanggung resiko itu seorang diri. Kalau kemudian Maria kemudian mengandung dan punya anak, semua kesalahan itu ditimpakan kepada Yusuf. Semua orang akan berkata ini Yusuf jahat, ini Yusuf melakukan hal yang gak benar ini. Yusuf itu seorang yang tulus, dia mengasihi Maria. Dia tidak mau Maria mengalami jadi korban. Biarlah dia memikul semua tanggung jawab. Biarlah dia dipersalahkan semua orang. Dia pergi. Karena hatinya lurus, hatinya bersih. Dia tidak mau Maria mengalami keadaan yang buruk. Dia tidak mau keluarga juga mengalami keadaan yang buruk. Dia menanggung semua tanggung jawab itu. Dia bermaksud demikian. Tapi kemudian malaikat Tuhan menampakkan diri dan berkata, kamu jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Saudara dikasih Tuhan, orang yang tulus hatinya, itu Tuhan akan jagai. Dikatakan Tuhan itu atau Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Percayalah, kebaikan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Kalau kita jaga hati kita itu tulus. Satu ayat lagi dalam Mazmur 7 ayat yang ke-10. Mazmur pasal 7 ayat yang ke-10 dikatakan, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Jadi saudara, kalau kita hatinya tulus, apa yang kita lakukan itu dijaga sama Tuhan. Kalau kita salah, kita akan diarahkan. Kalau kesulitan terjadi, kita akan dituntun, dijaga, dilindungi. Yusuf dan Maria itu orang yang tulus hatinya. Saya percaya mereka berdebar-debar, saudara. Ini gimana kalau bayi ini lahir, bayi Yesus lahir. Apa kata keluarga tetangga waktu melihat anak ini lahir? Mungkin ada yang berkata, loh mereka kan baru pernikahannya 7 bulan yang lalu. Kenapa ini anak bayi sudah lahir? Wah, bisa rame. Saudara dikasih Tuhan, karena Yusuf itu tulus hatinya, maka Tuhan tuh melindungi. Ketika mereka mendekati hari kelahiran, tentunya mereka khawatir. Sebetulnya secara manusia mereka gundah, gimana kalau orang melihat bayi ini sudah lahir, padahal belum 9 bulan. Mungkin baru 7 bulan. Bayi Yesus lahir. Kira-kira orang akan berbicara apa? Pasti mereka gelisah menghadapi situasi itu. Nah, sekali lagi orang yang tulus hati dijagai. Tuhan itu membela. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Kaisar Agustus, ya Kaisar Romawi mengumumkan untuk semua
termasuk negara-negara di bawah jajahan Romawi, mengadakan sensus penduduk. Dan setiap orang harus kembali ke tempat kelahirannya untuk mendaftarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu last minute menjelang untuk kelahiran. Hari-hari mereka sedang menunggu. Yusuf harus membawa Maria kembali ke tempat kelahiran mereka di daerah Bethlehem. Untuk mencatatkan diri kembali. Saudara, bukankah ini yang disebut dengan save by the bell? Ya, ditolong di menit-menit terakhir. Itu yang terjadi. Di saat mereka udah bingung, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami lakukan? Tuhan tuntun. Tuhan kasih jalan. Saya mau beritahu saudara, percayalah kalau hati kita tulus, tahun 2021, mungkin saudara punya masalah. Mungkin saudara tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin kau menghadapi deadline. Mungkin saudara sudah gak tahu, cuma berharap sama Tuhan. Tapi orang yang tulus, yang berharap, pasti save by the bell. Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan tunjukkan solusi di last minute sekalipun. Yang menurut manusia itu gak mungkin. Tapi Tuhan sanggup buat perkara ajaib. Bahkan ketika Yesus lahir di Bethlehem, pastinya mereka juga bergumul lagi. Sekarang gimana ya? Kalau kami pulang ke Nazaret, pasti tetangga keluarga tanya, udah lahir ya? Dan ternyata pada malam selanjutnya Tuhan berbicara lewat mimpi kepada Yusuf. Dan berkata, bawa anak ini segera bawa. Lari ke Mesir. Karena Raja Herodes akan membunuh anak-anak. Jadi mereka pergi ke Mesir. Sekian tahun di Mesir sampai Raja Herodes mati. Lalu mereka baru kembali ke Nazaret. Dan semua very clear. Orang bersuka cita melihat Yesus. Ya, sebagai mungkin anak-anak atau remaja mereka datang. Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi ini cuma contoh sederhana. Bahwa orang yang hatinya tulus dijagai oleh Tuhan. Jalannya dituntun oleh Tuhan. Tuhan adalah perisai bagi orang yang tulus hatinya. Biar di tahun 2021 mata kita memandang kepada Tuhan, pada janji firman-Nya, itu yang kita pegang. Hal-hal ini yang kita pegang. Jangan hal-hal itu. Jangan masalah semua. Hal-hal ini yang kita pegang, janji firman Tuhan. Dan yang kedua, miliki hati yang tulus. Ayo, kita miliki hati yang bersih. Jangan neko-neko lagi. Jangan punya agenda lain selain hanya tulus di hadapan Tuhan. Tuhan, jadilah menurut kehendak-Mu. Kalau kita doa sama Tuhan harus tulus. Ayo mari kita jaga tangan ini bersih. Supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Maka 2021 engkau jadi orang yang spesial. Dikasihi dan diberkati Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus ajaib dalam hidup kita. Saudara, saya ajak kita nyanyikan satu pujian. Tuhan berikan nyanyian ini kepada saya hari ini untuk perkatakan. Yesus kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus kau segalanya bagiku. Mari sama-sama katakan, Yesus kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus kau segalanya bagiku. Mari saja kita di rumah-rumah angkat tangan kita, satu tangan taruh di dada. Tuhan, biarkan kami memiliki hati yang tulus. Biarkan setiap kami Tuhan mau memiliki hati yang murni, motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Biar tangan kami bersih, hati kami juga bersih. Di tahun 2021, biar kami hanya mau menyenangkan hati-Mu. Dan kami tahu Tuhan yang ajaib akan nyata dalam hidup kami. Intervensi dalam setiap situasi. Untuk membuat perkara ajaib mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hidup kami.
Oh rabashandara labatakara labayara 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 labayara. Oh rabasakara labah. Berdoa Tuhan, kalau ada yang sakit disembuhkan saat ini. Segala permohonan doa, mari datang di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara, taruh tangan satu di dada. Aku berdoa saat ini kuasa Tuhan yang menyembuhkan turun atasmu. Oh ralabasakara labayashan, oleh bilur-bilur Yesus kau sudah disembuhkan. Sakit penyakit diangkat dalam nama Yesus. Segala kelemahan tubuh diangkat dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan, buka tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat buat umat-Mu. Sehingga kalau di antara mereka ada yang sakit secara finansial, Tuhan sembuhkan. Kalau ada hubungan-hubungan yang sakit, hubungan dalam keluarga, orang tua, anak, suami, istri, hubungan-hubungan dalam segala keadaan kami berdoa kesembuhan dari Tuhan turun. Kasih Kristus turun atas kami. Memulihkan, mempersatukan kembali. Tuhan terima kasih. Kasih-Mu ajaib bagi kami. Kasih-Mu ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan sekali lagi, Yesus kau ajaib. Yesus kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus kau segalanya bagiku. Yesus kau segalanya bagiku. Angkat tanganmu, panggil nama Yesus. Yesus kau segalanya bagiku. Haleluya. Nah, saya akan sampaikan pengumuman. Sebelum pengumuman, kita akan bersiap-siap untuk memberi persembahan. Yang ada di rumah, gimana cara memberi persembahannya, bisa ditransfer, bisa lewat QR Code. Nah, waktu kita doa, kita Bapak Ibu Saudara yang di rumah pikirin dulu ya, saya mau memberi persembahan gitu dulu ya kan. Nah, yang ada di tempat ini, yang di gereja, bisa memberi persembahan dimasukkan ke dalam kotak, itu ada kotak persembahan depan pintu, atau juga bisa lewat QR Code, tinggal ditempelin aja, dan nanti ada tinggal ngisi mau memberi persembahan berapa ya. Kita akan doa bersama-sama. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar, untuk kami memiliki ketulusan, berintegritas, memiliki hati yang tulus ya Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa biar semua kami, baik yang ada di Hotel Millennium, yang ada di rumah-rumah, memiliki ketulusan hati. Apa yang ada dalam hati kami sama seperti apa yang keluar dari mulut kami. Dan kami memiliki integritas ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, kami mau membangun integritas ketulusan ini. Kami akan selidiki hati kami untuk terus tulus Tuhan. Terima kasih, dan kalau sebentar kami akan memberi persembahan, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat pemeliharaanmu. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Engkau akan memberkati setiap kami yang mengasihi Engkau. Biar apa yang kami persembahkan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, siap memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pelasan doa kami. Haleluya. Kita katakan amin. Puji Tuhan. Nah, saya akan memberi pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah selamat tahun baru 2021. Dan saya berharap, saya berdoa biar di tahun ini menjadi tahun penuh kebahagiaan, penuh kemenangan dalam hidup kita. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ibadah di GBI Tanah Abang, di Hotel Millennium tempat ini.
juga selamat bergabung. Saya menyambut kalau ada yang baru pertama kali gabung di dalam Zoom. Selamat datang di dunia Zoom. GBI Tanah Abang. Terus setia, setiap hari Minggu jam 9 kita beribadah. Dan saya berharap Zoom kita akan bertambah terus gitu sampai nanti apa itu ya? Kita sampai berapa itu limitnya? Sampai 100 lewat mungkin sampai 1000. Dengan dukungan Bapak Ibu Saudara semua, gak ada yang mustahil. Haleluya ya. Jadi selamat bergabung dengan kami di dalam ibadah Zoom GBI Tanah Abang. Selamat datang, selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang dengan bergabungnya Bapak Ibu Saudara semua dengan kami. Yang selanjutnya adalah ibadah minggu depan. Kita akan membahas tema yang sama terus tentang integritas. Dan saya percaya kita akan menjadi orang yang memiliki integritas yang tinggi di dalam Tuhan ya. Jadi minggu depan kita akan beribadah seperti biasa. Kemudian kegiatan mulai minggu depan ini berjalan seperti biasa. Yang rumah doa kita akan kembali rumah doa. Jangan lupa setiap hari apa? Setiap hari Selasa ya. Jadi nanti besok Selasa udah mulai rumah doa jam 7 malam lewat Zoom. Ya, haleluya. Kemudian berjalan seperti biasa. Ada yang Rebo, ada yang Kamis, ada yang Jumat, ada yang Minggu. Ada yang Minggu, ada benar ada enggak? Atau saya membesar-besarkan? Ya, tetapi berjalan seperti biasa ya. Disepakatinya hari apa? Semua hari baik. Haleluya. Kemudian apalagi? Apakah ada yang kelupaan? Ya, kegiatan gereja berjalan seperti biasa ya. Hari ini ada saudara-saudara kita yang dibaptis, kita yang dari rumah juga bisa dukung doa. Ya, ada 2 orang yang dibaptis, selamat. Yang hari ini mau dibaptis. Oke, yang ada di rumah lewat Zoom, bagi yang belum dibaptis bisa dijadwalkan minggu pertama bulan depan ya. Jadi tetap ada baptisan dengan protokol kesehatan. Ya, haleluya. Saya rasa itu aja pengumumannya. Sebentar Pak Yos akan naikkan satu pujian dan kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Itu jumlah apa sih? Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kami memuji besar. Ajab Tuhan, ajab Tuhan. Mari yang di rumah, angkat tanganmu, angkat suaramu. Ajab Tuhan, kami memuji, kebesaran. Haleluya, ajab Tuhan, ajab Tuhan. Mari kasih tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Memuji kebesaran-Mu. Haleluya, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, sama-sama angkat tanganmu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari angkat 2 tangan kita. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib.
kita sembah Tuhan. Ajaib namamu. Haleluya. Mari angkat hatimu, sembah Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, terima kasih. Ajaib Engkau Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri ibadah kita hari ini. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Kemenangan demi kemenangan daripada Allah Bapa di surga. Anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang erat oleh Roh Kudus. Menyertaimu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Doa Yesus memberkati. God bless you all. Happy Sunday.